Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarwa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Pengertian kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Namun kalimat tunggal dapat juga diikuti dengan objek atau keterangan. Ciri-ciri kalimat tunggal: selalu dimulai dengan huruf kapital, tidak memiliki kata hubung. Kalimat tunggal hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Hanya menggambarkan satu peristiwa saja. Contoh kalimat tunggal: tas adik menjadi kotor. Saya seorang guru. Ibu memasak opor. Kakak bermain sepak bola. Adapun jenis-jenis kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya kata benda. Contoh, Aldi pemain gitar. Yang kedua ada kalimat verbal. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, Mahendra tidur di kelas. Yang ketiga ada kalimat adjektiva, di mana predikatnya berupa kata sifat. Contohnya, udaranya dingin. Yang keempat ada kalimat numeral. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, kucingnya ada 3 ekor. Selanjutnya yang kelima ada kalimat proporsional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contohnya, neneknya dari Surakarta. Kita beralih ke pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat majemuk disebut juga kalimat luas atau kompleks. Ciri-ciri kalimat majemuk: terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat baru. Memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Contoh kalimat majemuk: Maisha rajin, tetapi temannya pemalas. Ibu pergi ke pasar, sedangkan ayah bekerja di kantor. Kakek suka kopi, tetapi nenek tidak. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah suatu kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk setara dibentuk dengan menggabungkan kalimat tunggal. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata penghubung dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, dan malahan. Contoh, Indah mengerjakan tugas kelompok dengan sangat rajin, sedangkan teman-temannya mengobrol. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Salah satu klausa atau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri atau jika dipisahkan tidak memiliki makna. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata penghubung jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahkan, sebab, dan sehingga. Contoh, aku tidak bisa pergi sebab aku harus menjaga adik. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Pada umumnya, kalimat majemuk campuran terdapat paling sedikit 3 kalimat tunggal. Kalimat ini mempunyai 2 buah konjungsi atau lebih yang menghubungkan antara klausa yang satu dengan yang lain. Contoh, jika sudah memasukin masa panen,
Kami akan bergotong royong sehingga panen cepat selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan mengklarifikasi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, pertama-tama kita membahas yang kalimat awal ya. Kakak membaca novel baru. Kakak merupakan subjek, membaca sebagai predikat, novel baru sebagai objek. Nah, sekarang kita membahas kalimat yang di bawahnya, yaitu ayah pulang dari kantor. Ayah sebagai subjek, pulang sebagai predikat, dari kantor sebagai keterangan tempat. Nah, kedua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat tunggal. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat lagi. Kita akan membahas dari awal. Coba perhatikan kalimat berikut. Ibu membaca buku dan ayah membersihkan kebun. Sekarang kita mengklarifikasi, menganalisis bersama-sama. Kata ibu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, kata dan sebagai konjungsi. Ayah sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat, kebun sebagai objek. Sekarang coba perhatikan kalimat yang kedua. Yusuf sedang membaca buku ketika ibu pulang. Yusuf sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, ketika sebagai konjungsi, ibu sebagai subjek, pulang sebagai predikat. Sekarang coba perhatikan kalimat yang terakhir. Fizi sudah selesai belajar ketika kakak datang dan ibu selesai memasak. Fizi sebagai subjek, sudah selesai belajar sebagai predikat, ketika sebagai konjungsi, kakak sebagai subjek, datang sebagai predikat, dan konjungsi, ibu sebagai subjek, selesai memasak merupakan predikat. Nah, dari ketiga kalimat tersebut merupakan contoh kalimat majemuk. Sekarang kita tentukan jenis-jenisnya. Kita mulai yang pertama. Itu konjungsi ada 1, subjek, predikat, objeknya ada 1. Jadi merupakan kalimat majemuk setara. Yang kedua, subjeknya ada 2, predikatnya pun ada 2. Jadi termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat. Coba perhatikan kalimat yang terakhir. Subjeknya ada 3, predikatnya ada 3, konjungsinya pun ada 2. Jadi termasuk ke dalam kalimat majemuk campuran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.